Alim Saifur Rahman. Saya dari Analis Kesehatan Histikes Muhammadiyah Ciamis tingkat 2A. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang 3 materi. Yang pertama adalah replikasi DNA, yang kedua adalah transkripsi, dan yang ketiga adalah translasi. Oke, disimak videonya ya. DNA merupakan molekul yang terdiri dari 2 untayan yang saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Setiap lainnya terbuat dari 4 basa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. 2 untayan tersebut saling melengkapi satu sama lain, artinya dimanapun ada T dalam satu untayan pada huruf A pada untayan yang berlawanan, dan dimanapun ada C pasti ada G di untayan lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untayan atas. Setiap lainnya menuju ke arah saling berlawanan, sehingga lawan dari untayan atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen merupakan nama lain dari untayan bawah. Itulah yang dapat menentukannya bagaimana setiap untayan DNA dapat direplikasikan. Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan 2 untayan. Proses ini dinamakan enzim atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untayan DNA baru. Setiap helainya berpisah, tiba-tibalah enzim perimase mengikat untayan DNA bagian atas untuk mulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida DNA baru dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helai RNA untuk mengikat sebagian untayan DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pesan awal dalam pembentukan untayan DNA baru. Kemudian tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untayan DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untayan DNA baru ini disebut leading strand atau untayan paling maju yang dapat bisa maju terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untayan bawah terdapat leading strand atau untayan yang tertinggal, sehingga tidak dapat terbuat secara terus-menerus seperti untayan di bagian atas karena setiap untayan berjalan ke arah berlawanan. Untayan di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untayan DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragment Okazaki. Setiap dari fragment tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim perimase. Kemudian enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya enzim perimase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim S-nuklease akan menghilangkan semua RNA primer dari kedua arah DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi konservasi karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untayan lama yang dilestarikan dengan satu untayan baru. Proses yang kedua adalah transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Transkripsi terjadi di dalam nukleus yang ada 3 tahapan yang terjadi di dalam transkripsi, yaitu yang pertama inisiasi, elongasi, dan yang ketiga terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat dalam transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Tinin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Dan guanin pada DNA akan berpasangan dengan citosin pada mRNA. Citosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi.
Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah derivator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 besar nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat di dalam translasi adalah pairing rule atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah merupakan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA melekat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor side, daerah P atau peptidoside, dan daerah E atau exit side. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triple kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUE, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptide akan dibentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triple kodon lain yang ada mRNA. Sehingga tRNA yang sudah melekat asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu kodon berada di daerah kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai relase faktor. Saat relase faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Oke, terima kasih teman-teman. Videonya sampai sini aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk kesan mengenai buku ajar digital ini, menurut saya pribadi mahasiswa itu bagus. Soalnya kita itu dapat belajar dengan cara yang berbeda, dengan cara buku digital. Tetapi kekurangannya itu kita itu mungkin harus lebih banyak lagi mengeluarkan kuota, karena di sana itu ada link-link YouTube yang harus kita lihat dan juga akses gitu, seperti itu. Terima kasih dan sekian.